Pada video kali ini saya akan membahas tentang pencemaran air. Sebelumnya kalian pasti sering mendengar tentang pencemaran lingkungan. Lalu apa sih pencemaran lingkungan itu? Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengolahan lingkungan hidup dijelaskan tentang pengertian pencemaran. Pencemaran lingkungan adalah memasukkan makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan yang mengubah tatanan lingkungan akibat kegiatan manusia atau proses alam. Karena adanya pencemaran ini, kualitas dalam alam menjadi turun sehingga tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang materi pencemaran air secara kimia, biologi, dan fisika. Pada pembahasan secara kimia, kita akan membahas tentang zat-zat apa saja yang menyebabkan pencemaran air, serta bagaimana bisa zat tersebut membuat air tercemar. Zat-zat yang menyebabkan pencemaran air ada dua, yaitu zat kimia organik. Zat tersebut biasanya digunakan dalam industri kimia seperti plastik, pestisida, produk farmasi, dan produk lainnya. Yang kedua, zat kimia anorganik. Zat tersebut merupakan zat yang memiliki kadar senyawa yang tinggi berupa asam, garam, timbal, dan merkuri. Lalu, mengapa zat tersebut dapat menyebabkan pencemaran air? Dalam zat-zat tersebut terdapat bibit-bibit penyakit yang bersifat radioaktif yang dapat merugikan manusia dan dapat merusak organ tubuh manusia atau menyebabkan kanker. Pada pembahasan secara biologi, kita akan membahas tentang bagaimana dampak yang akan terjadi jika air sudah tercemar. Pencemaran air berdampak pada 3 kelompok. Yang pertama, akan berdampak terhadap kehidupan biota laut. Banyak zat pencemaran pada air limbah akan menyebabkan menurunnya kadar oksigen terlarut dalam air, sehingga mengakibatkan kehidupan biota laut dalam air yang membutuhkan oksigen terganggu. Yang kedua, berdampak terhadap kesehatan manusia. Air merupakan salah satu kebutuhan manusia. Oleh karena itu, jika air sudah tercemar, maka akan berpengaruh pula pada kesehatan manusia. Dan yang terakhir, berdampak terhadap estetika lingkungan. Semakin banyak zat organik yang dibuang ke lingkungan perairan, maka perairan tersebut akan semakin tercemar, yang biasanya ditandai dengan bau yang menyengat ditambah dengan tumpukan-tumpukan limbah yang dapat mengurangi estetika lingkungan. Pada pembahasan secara fisika, saya akan membahas tentang bagaimana cara mengatasi pencemaran air. Pencemaran air dapat diatasi dengan berbagai macam teknik, di antaranya ada teknik filtrasi dan teknik destilasi. Teknik filtrasi merupakan proses penjernihan atau penyaringan air limbah melalui media, di mana selama air akan terjadi perbaikan kualitas. Hal ini disebabkan oleh adanya pemisahan partikel-partikel tersuspensi dan pertukaran konsisten kimia yang ada di dalam air limbah. Sedangkan teknik destilasi adalah suatu metode pemisahan bahan kimia yang berdasarkan pada perbedaan kecepatan atau volatilitas bahan. Proses ini disebut juga dengan penyulingan. Teknik destilasi terbagi menjadi 4, yaitu destilasi sederhana, destilasi fraksional, destilasi uap, dan destilasi vakum. Penyebab munculnya pencemaran air. Faktor penyebab terjadinya pencemaran air yaitu dikarenakan adanya kegiatan antropogenetik yang bersifat alami, misalnya disebabkan oleh kondisi kebakaran hutan, letusan gunung berapi, dan lainnya. Selain itu, faktor pencemaran air juga disebabkan oleh adanya kegiatan manusia yang bersifat kuantitatif. Contoh faktor penyebab terjadinya pencemaran air secara berkala diantaranya yaitu: yang pertama, limbah industri merupakan limbah yang terdiri dari berbagai macam jenis logam berat, terdiri atas kadmium, merkuri, dan timbal. Selain itu, pada limbah industri juga terdiri atas berbagai macam pewarna sintetis dan campuran zat kimia lainnya. Yang kedua, limbah pertanian. Limbah pertanian yang sering menimbulkan kasus pencemaran lingkungan adalah penggunaan pupuk berlebih, sehingga mengakibatkan penimbunan NO di dalam air.
Akibatnya, gulma di air seperti enceng gondok, alga, dan sebagainya tumbuh lebat menutupi permukaan air, dan sinar matahari tidak dapat menembus ke dalam air. Meskipun dinilai efektif, penggunaan pupuk dan bahan kimia untuk hama efeknya sangat buruk terhadap kondisi air di dalam tanah. Yang ketiga, limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga juga merupakan faktor penyebab pencemaran lingkungan. Contoh limbah rumah tangga seperti deterjen, kaca, plastik, dan sebagainya menumpuk di perairan bersama limbah industri akan menyebabkan kematian organisme dan penyusutan oksigen yang dapat menyebabkan perairan menjadi minim oksigen. Cara mencegah pencemaran air. Untuk menjaga keberlangsungan hidup sesama manusia dan makhluk hidup lainnya, pencemaran air dapat dicegah dengan beberapa cara, yaitu yang pertama, menyelenggarakan penyuluhan yang dilakukan kantor lingkungan hidup mengenai bahaya dan dampak dari limbah industri. Yang kedua, melakukan pengolahan limbah dengan benar. Yang ketiga, menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Yang keempat, tidak membuang sampah di sungai. Yang kelima, menggunakan deterjen yang ramah lingkungan. Yang keenam, tidak mendirikan kawasan industri yang dekat dengan sumber air. Dan yang ketujuh, tidak menggunakan pupuk kimia berbahaya dan pestisida yang berlebihan. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.